Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang kasih Tuhan yang tanpa syarat. Minggu lalu kita lihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita sungguh luar biasa. Kebaikan Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi. Apapun situasi dan kondisinya, Tuhan tetap baik karena Dia tidak pernah berubah. Pun demikian dengan kasih-Nya. Nah, kita secara manusia seringkali kasih kita ya turun kepada orang lain ya, atau menurun begitu ya. Tadinya kita begitu menggebu-gebu mengasihi seseorang, tetapi karena faktor tertentu bisa kita nggak mengasihi dia lagi, justru membencinya. Nah, kasih kita kepada sesama seringkali kasih yang bersyarat. Kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu. Kalau engkau baik, aku mengasihi kamu. Kalau engkau ramah, aku mengasihi kamu. Tapi kalau kamu jahat, kamu tidak peduli kepadaku, ya sorry saja, saya nggak mengasihi kamu. Jadi ada syarat, tapi Tuhan tidak seperti itu. Dia selalu mengasihi umat manusia sekalipun manusia itu jahat, jauh dari kebenaran perbuatan-perbuatannya, tetapi Tuhan tidak menghendaki kebinasaan mereka. Di situ kita lihat kasih Tuhan. Kitab Yunus merupakan satu kitab tentang kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, ya yang bukan bangsa Israel. Jadi kitab ini berbicara tentang misi. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yunus pasal 4 di ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, penduduk yang banyak, yang hidupnya dalam kegelapan, Tuhan tahu dan Tuhan sayang kepada mereka. Di terjemahan lain berkata begini, firman Allah yang hidup, mengapa aku tidak boleh menyayangi sebuah kota besar seperti Niniwe dengan 120.000 orang penduduknya yang hidup dalam kegelapan rohani. Ya, mereka hidup dalam kegelapan rohani dan ternaknya yang banyak. Latar belakangnya adalah ketika Niniwe tidak jadi dihukum oleh Tuhan karena mereka bertobat, Yunus hamba Allah protes kepada Tuhan, dia marah kepada Tuhan. Ya, ini alasan mengapa Yunus waktu dipanggil oleh Tuhan diperintahkan untuk pergi ke Niniwe, ya, mengingatkan Niniwe, dia tidak mau. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di pasal 4 ayat 2, ya ini doa Nabi itu, Nabi Yunus. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhanku, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nanti dia jawab, ya layak, saya layak marah. Nah, kita lihat di sini kasih Tuhan yang ya tanpa syarat itu. Sebenarnya Niniwe adalah penduduknya jahat. Negeri itu makmur, hebat, tapi mereka melakukan hal yang jahat, penyembahan berhala. Dan garis akhir hidup mereka semestinya adalah mendapatkan malapetaka, kehancuran, dan Yunus tahu itu. Jadi dikatakan, ini alasan mengapa aku tidak mau pergi ke Niniwe. Sebab kalau aku pergi ke Niniwe, Tuhan, engkau kan penuh kasih. Engkau penuh kasih. Ya, engkau panjang sabar. Tentu mereka akan bertobat, dan kalau bertobat tidak jadi kena hukum. Kira-kira begini. Kita melihat ada orang jahat, kemudian Tuhan perintahkan kita, kamu harus beritakan kebenaran kepadanya supaya dia bertobat. Dia bilang, enggak usah, biarin aja, dia kan jahat. Lebih baik dia mati aja, selesai, kena hukum. Lebih baik Tuhan hukum orang ini segera, ya supaya jangan sampai buat masalah lagi.
seperti itu. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mengasihi Niniwe sekalipun mereka jahat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat penduduk Niniwe. Penduduk Niniwe ternyata bertobat. Pasal 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Perhatikan. Mereka jahat tapi mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Niniwe tidak ditunggang balikan. Niniwe tidak dihancurkan. Niniwe tidak dibinasakan. Mengapa? Karena mereka bertobat. Dan menjadi pertanyaan, mengapa mereka bertobat? Mengapa mereka bertobat? Rupanya kita lihat Yunus pergi dan berkhotbah di sana. Ya, perhatikan di sini dikatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Jadi dia pergi dan berkhotbah, khotbahnya singkat, padat. Lalu berseru 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Enggak panjang-panjang khotbahnya. Ya, datang kasih tahu 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Pulang. Ya, jadi rupanya nggak perlu juga panjang-panjang khotbah ya Bapak Ibu ya. Singkat, padat, ya tepat dan diresponi dengan baik. Amin. Karena kalau terlalu panjang juga nanti gelisah. Ya ada pendeta lagi khotbah, lihat jemaat sebentar begini. Jadi pendeta harus sadar itu. Oh, kalau udah begitu, seperti kepanjangan ini kayaknya khotbahnya. Harus segera ditutup. Ya, bahayanya juga ada khotbah sudah panjang tetapi masuk kanan keluar kiri ya susah juga. Tetapi orang-orang Niniwe mendengar khotbah singkat itu dan meresponi dengan baik. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ya 6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu, merendahkan diri. Ya, mereka melakukan hal yang jahat, tetapi Yunus berkhotbah dan mereka responi, mereka mendengar suara Tuhan, mereka ya merendahkan diri. Mereka berpuasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya manusia bertobat, mereka perlu mendengar kebenaran, mendengar firman Allah. Waktu Niniwe belum mendengar suara Tuhan, mereka melakukan hal yang jahat. Jadi perlu mendengar firman Tuhan, supaya manusia yang berdosa itu mendengar kebenaran atau mendengar firman Tuhan, maka harus ada yang pergi memberitakan kebenaran itu. Harus ada yang menyaksikan kebenaran itu. Dan Tuhan memilih, mengutus pribadi lepas pribadi. Dalam konteks kita masa kini adalah orang percaya. Setiap orang percaya ya diperintahkan untuk pergi menyampaikan kebenaran, menghasilkan buah. Saudara dan saya ya harus menjadi saksi Kristus, harus memberitakan kebenaran supaya orang yang berdosa yang mendengar kebenaran itu bertobat. Nah, inilah karya keselamatan Allah, yaitu kasih Tuhan yang tanpa syarat, tidak pilih kasih. Ya, Tuhan tidak pilih kasih. Dia ya mengasihi semua orang. Dia mengasihi bangsa-bangsa, tidak hanya bangsa Israel, tidak hanya kita yang saat ini percaya kepada Dia. Ya, persoalannya adalah kita lihat di sana. Ya,
Adakah apakah kita mau pergi untuk tugas ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah mengasihi semua manusia, mengasihi semua umat manusia, bisa ya? Allah mengasihi semua umat manusia, tidak hanya bangsa Israel. Memang kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama, sepertinya bangsa Israel yang diagung-agungkan. Memang bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, bukan berarti mengabaikan bangsa-bangsa lain. Tetapi Tuhan memanggil satu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa-bangsa lain pun dikasihi oleh Tuhan. Dan kitab Yunus ini menunjukkan bagi kita akan kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa. Sekalipun Niniwe, bangsa Asyur, saat itu melakukan banyak sekali kejahatan, namun Tuhan mengasihi mereka dengan cara menyelamatkan mereka. Menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Asyur sebagai wujud kasih-Nya yang tanpa syarat itu? Dan juga menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita sebagai wujud kasih-Nya yang tanpa syarat itu? Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, pulau-pulau di mana ada banyak orang saat ini belum percaya kepadanya, masih hidup di dalam kegelapan, masih hidup di dalam penyembahan berhala? Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kebenaran firman Tuhan dari kitab Yunus, kita melihat yang pertama, Tuhan mengutus hamba-Nya untuk menyerukan pertobatan. Jadi waktu Tuhan mengutus Yunus, ini adalah tanda kasih Tuhan bagi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan. Dalam pembacaan kita yaitu untuk Niniwe. Tetapi bagian kita sekarang adalah saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, dikeluarkan kita dari kegelapan, kemudian kita ditempatkan dalam dunia yang gelap, tetapi bukan terlibat lagi di dalam kegelapan, namun membawa terang di dalam kegelapan itu. Jadi saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk menyerukan pertobatan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat perjalanan Nabi Yunus di pasal 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jelas tempatnya. Kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yunus tahu bahwa bangsa Asyur, kota Niniwe penuh dengan kejahatan. Pada waktu itu, negara yang superpower adalah Asyur, yang hebat, luar biasa. Tetapi kejahatannya pun luar biasa. Dan firman Tuhan katakan, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tuhan tahu kejahatan mereka, Tuhan tahu kehidupan mereka. Namun Tuhan tidak membinasakan mereka. Di sini kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa. Supaya mereka selamat, supaya mereka bebas dari penghukuman, dipanggilnya Yunus. Supaya Yunus pergi memberitakan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kejahatannya, kira-kira begini. Di sini kita lihat perbedaan kasih Tuhan dengan kasih kita. Seringkali kita manusia, kasih kita adalah kasih yang terbatas. Tolong Aldo mana Aldo? Aldo, operator, tolong diamankan dulu HP-nya satu. Ada suara sedikit. Ambil dulu HP. Matikan dulu apanya. Ya. Baik, jangan terganggu, itu suara si Kukis. Namanya Kukis. Ya, peliharaannya si Amel itu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan ya.
kejahatan. Begini, kalau saudara melihat ada orang jahat, sangat jahat, jahat sekali, saudara juga sudah jadi korbannya, kemudian dikatakan pergi dong, temui dia, kasih tahu sama dia supaya bertobat, supaya dia tidak binasa. Apa kira-kira saudara langsung mau pergi? Mana lebih bagus seperti itu? Atau saudara mendengar kabar, dia yang tadi yang melakukan kejahatan itu mengalami kecelakaan dan binasa, mati dia, selesai dia. Saudara kira-kira dengar berita mana yang lebih senang? Jujur, pergi kasih tahu bertobat dia, atau dia sudah selesai? Secara manusia mana? Jujur aja, sudah selesai. Dia apa? Sudah selesai. Gak enak juga bilang begitu kan ya. Atau begini, saya renungkan tadi begini. Kalau ada orang jahat itu kemudian kita dengar berita dia sudah selesai, mungkin kita tanya, sempat bertobat gak dia? Ya kan kita kan rohani ya. Sempat terima Tuhan Yesus gak dia? Kalau bilang sempat, syukurlah. Tapi kalau bilang tidak sempat, aduh kasihan, masuk neraka dia nanti. Aduh kenapa saya gak pergi? Kira-kira begitu apa enggak? Yang benar, jangan-jangan belum tahu dia. Makanya jangan melakukan hal yang jahat. Nah kira-kira begitu. Yunus apa responnya? Kita lihat, dia dipanggil. Dia tahu juga Niniwe jahat. Dia tahu juga penduduk di sana sangat kejam. Saudara kalau pelajari nanti benar-benar daerah itu, negara itu sungguh luar biasa kejahatannya. Dan kita melihat bagaimana respon Nabi Yunus di pasal 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Hamba Allah yang dipanggil untuk pergi melayani, karena dia tahu kalau nanti aku ke sana, aku khotbah, mereka bertobat, ya nggak jadi dihukum. Jadi saya lebih baik nggak usah pergi ke sana, nggak usah berkhotbah, supaya mereka tetap saja jahat. Kalau mereka tetap jahat, Tuhan akan menghukum. Jadi lebih baik kalian dihukum aja daripada bertobat dan selamat. Kira-kira begitu. Jadi dia lari. Sangat ironis sekali. Hamba Allah dan ini memang manusiawi banget. Karena dia tahu. Tadi kita sudah baca, kan Tuhan ini loh alasannya mengapa dulu saya tidak mau pergi. Karena mereka bertobat. Ya dia lari dari hadapan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Dia pikir dia bisa lari dari Tuhan. Pemasmur pernah berkata, kemana aku menjauh dari rohmu? Ke gunung engkau ada, ke dasar laut ada, ke dunia orang mati ada. Di mana kita bisa mau bersembunyi dari roh Tuhan? Saudara mau menyembunyikan diri dari Tuhan tidak bisa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Yunus membayar biaya perjalanannya untuk melarikan diri dari pelayanan, berani bayar harga. Tetapi untuk melayani tidak berani bayar harga. Sungguh keterlaluan. Ya. Lalu naik kapal berlayar bersama dengan mereka. Tetapi perhatikan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira begini. Tadi pagi saya katakan, kita ada di Bali, kita diutus untuk melayani ke Aceh. Kita cari tiket, cari kapal kapan? Masuk akal enggak? Enggak. Disuruh ke Aceh, kita beli tiket kapal kemana? Ke Kalabai. Aman kan? Enak aja, awas loh. Nanti ya di seberang setelah mulai lewat 3 pulau, badai besar, goncang, terjadi kegoncangan. Orang-orang di kapal bertanya, ini apa masalahnya? Kenapa peristiwa ini terjadi? Muatan kapal dibuang semua supaya lebih ringan.
tetap tidak tertolong. Akhirnya diambil keputusan. Penyebabnya siapa? Diundi, dicari, dan ketemu Yunus. Saudara tahu ketika orang sibuk, Yunus ada di belakang. Ya, di kamar tidur nyenyak. Pikirnya ya udah mati sudah. Tenggelam sudah, emang gua pikirin. Saking tidak mau dia Niniwe bertobat. Karena Niniwe jahat. Setelah ditemukan Yunus, apa yang harus kami lakukan? Lemparkan saya ke laut. Ini gara-gara saya hamba Tuhan, disuruh melayani ke Niniwe, saya tidak mau. Jadi bagaimana solusinya supaya tenang? Lemparkan saya ke laut. Artinya apa? Dia mau bunuh diri. Semestinya ini masalahnya gara-gara saya. Jadi tolong putar haluan, kembali ke tempat semula. Saya mau taat kepada Allah. Tapi Yunus tidak melakukannya. Yunus justru berkata, lemparkan aku. Dan betul, dia dilemparkan. Di situ kita melihat bahwa Tuhan mengasihi Yunus. Walaupun nabi ini tidak taat kepada peraturan, tetapi kasih Tuhan tetap berlaku. Sehingga dia diselamatkan dengan seekor ikan besar menelan dia. Dan di dalam perut ikan itu dia mengalami pertobatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Di ayat 2 katanya, dalam kesesakanku, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu meliputi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Masihkah ada kesempatan bagiku untuk melayani? Masihkah ada kesempatan bagiku untuk memuji, memuliakan Engkau? Saat ini aku dalam kesusahan. Saat ini dalam kesusahan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat yang kelima. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi dia sudah ditelanikan itu. Dia merasa selesai perjalanan hidupnya. Tetapi dia berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Kapan dia teringat kepada Tuhan? Kapan dia mengalami pertobatan sungguh? Ketika dia mengalami kesusahan. Ketika dia merasakan seperti dalam liang kubur. Ketika jiwanya letih lesu. Dia teringat kepada Tuhan. Teringat kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan seringkali itu yang terjadi dalam kehidupan umat manusia saat ini. Kalau semuanya berjalan dengan baik, semuanya beres, seringkali lupa kepada Tuhan. Tapi kalau sudah sesak nafas, sudah tak berdaya, penuh dengan tekanan, baru berteriak kepada Tuhan. Kasih Tuhan tanpa syarat. Dalam kondisi seperti itu, Tuhan menolong hambanya, Nabi Yunus. Tindakan konkret dari pertobatan Yunus adalah ketaatannya untuk pergi. Di pasal 3 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Datang lagi firman Tuhan, panggilan kepada Yunus. Bangunlah, ya, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Sampaikan kebenaran, sampaikan firman Allah.
Sebab hati Allah ada pada bangsa Niniwe. Hati Allah mengasihi orang-orang Niniwe. Allah mau supaya Niniwe bertobat. Untuk itu perlu hambanya untuk pergi memberitakan suara Tuhan, memberitakan firman Allah. Bangunlah, pergilah. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ketiga. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Mestinya ini yang harus dilakukan lebih awal. Waktu panggilan pertama harusnya langsung bersiap, tetapi dia tidak lakukan. Rupanya hamba-hamba Tuhan, orang percaya yang tidak taat perlu didisiplin. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata perlu didisiplin. Perlu dihajar. Agak keras dikit. Coba tanya kiri kanan, siap dihajar? Ngeri kali. Saya mengajar di kampus, saya katakan ada mahasiswa yang mau melarikan diri dari panggilan. Saya bilang, kamu tahu cerita Yunus? Iya Pak. Itu karena apa? Yang menelannya ikan besar. Coba kalau ikannya nggak besar, kira-kira 3 meter lah panjang ikannya. Mulutnya hanya setengah meter. Dia buka begini. Jadi kan gini. Jadi tidak terlalu besar. Berarti waktu Anda ditelan kan dikunyah-kunyah dulu, baru dimasukkan, kemudian dikeluarkan. Hancur debu. Jadi yang menelan Yunus adalah ikan besar. Jadi dia nggak luka, tinggal dicabik-cabik langsung ditelan. Sebesar apa saya nggak tahu, pokoknya besar. Dan waktu Tuhan perintahkan keluarkan, ikan keluarkan, ya dikeluarkan. Atas penentuan Tuhan nanti dibaca. Keluar utuh. Tapi kalau ikannya nggak besar, saya nggak jamin utuh. Mungkin kakinya sudah patah, tangannya sudah patah. Jadi jangan setelah patah kaki baru bertobat, patah tangan baru bertobat. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan segera bertobat. Ya kalau ada kesalahan lah ya, kalau ada. Jadi jangan berkata kita begini, oh saya orang Kristen, orang percaya, ya saya pasti selamat nanti dulu. Anda benar-benar bertobat atau enggak? Yunus hamba Allah loh. Waktu di kapal itu ini gara-gara siapa? Gara-gara saya, karena saya hamba Allah. Ia ngaku-ngaku hamba Allah tapi tidak taat. Perlu didisiplin. Perlu didisiplin. Karena sudah mengalami namanya berada dalam keadaan seperti dalam kubur itu. Kemudian datang firman Tuhan, Yunus pergi, siap. 8 anak. Gak ada komentar lagi. Berangkat dan pergi. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Yunus taat. Dia mendapatkan kasih Tuhan. Ada kesempatan untuk hidup. Ada kesempatan lagi untuk melayani. Di sini kita melihat kasih Tuhan tanpa syarat. Yang kedua adalah Tuhan menyelamatkan orang Niniwe. Kasih Tuhan tanpa syarat. Kita melihat bagaimana orang-orang Niniwe tidak lagi mengalami penghukuman, tidak lagi mengalami malapetakan. Ya, mereka bertobat. Orang Niniwe bebas dari penghukuman. Di pasal 3 ayat 9, mereka berkata begini, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Artinya begini Bapak Ibu, gambarannya, saya orang Niniwe. Ya saya tidak bertobat atau belum bertobat. Saya masih di dalam kegelapan. Karena tidak ada firman kepada saya. Jadi saya berjalan di dalam kegelapan terus. Tetapi ketika Yunus mentaati firman Allah, dia datang dan kemudian menyampaikan kebenaran itu. Niniwe mendengar. Sementara mereka sedang berjalan menuju malapetaka yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Kalau mereka terus berjalan, pasti binasa. Tetapi karena ada suara kebenaran, ada firman Allah, mereka menerima kebenaran itu. Mereka merendahkan diri, berpuasa, mereka berbalik, bertobat.
Tidak lagi melakukan hal yang jahat, tetapi mereka berjalan dan berkata, mudah-mudahan, semoga, biarlah kiranya Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menggagalkan hukuman itu. Sekarang kita melakukan hal yang benar. Dan Tuhan melihat itu. Tuhan melihat pertobatan itu. Tuhan tidak menghendaki kematian mereka dalam kefasikan mereka. Tuhan melihat pertobatan itu. Ketika melihat perbuatan itu, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Kasih Tuhan tanpa syarat berlaku bagi orang-orang Niniwe. Tidak lagi mereka dihukum. Tuhan tidak menunggu, kau bertobat dulu, baru aku selamatkan. Tidak, di dalam kejahatan mereka, Allah mengasihi mereka dan mengutus hamba-Nya untuk menunjukkan kebenaran. Dan itu adalah kehidupan kita, kehidupan saudara. Sebelum saudara bertobat, sebelum saudara lahir baru, sebelum saudara menyerahkan diri kepada Tuhan, bukankah kita adalah orang-orang yang jahat? Bukankah kita adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan? Perkataan kita tidak benar, perbuatan kita tidak benar, pikiran kita juga jahat. Tetapi Tuhan tidak membenci kita. Tuhan mengasihi kita dan memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat. Seperti Niniwe diberi kesempatan dan Niniwe meresponinya. Akhirnya mereka tidak dihukum oleh Tuhan lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kasih Allah tanpa syarat, yaitu Allah tidak menghendaki kematian orang fasik, melainkan pertobatannya sehingga mereka selamat. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, firman Tuhan berbunyi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kita kadang-kadang melihat ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Sepertinya mereka dibiarkan oleh Tuhan. Sepertinya mereka asik melakukan kejahatan. Di mana keadilan? Kadang-kadang kita orang yang melakukan kebenaran sepertinya tidak ditolong oleh Tuhan. Kita pikir Tuhan sudah lupa dengan janjinya. Oh, Tuhan tidak membalas kejahatan itu. Tidak, saudara. Memang belum diberikan hukuman kepada mereka. Karena kasih Tuhan bagi orang-orang yang berdosa itu. Karena Tuhan tidak menghendaki kematian mereka di dalam dosa-dosa mereka. Dan ternyata orang-orang yang belum bertobat masih banyak saat ini. Orang-orang yang belum mendengar kebenaran itu, orang-orang yang belum mendengar Injil masih banyak. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan masih banyak. Dan kalau saudara dan saya telah menerima kebenaran itu, dengan gambaran ada lilin di tangan kita, kemudian lilin itu kita nyalakan menerangi. Adakah kita mau datang kepada kegelapan itu supaya kegelapan itu menyingkir? Oleh karena ada terang yang kita bawa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang ada di dalam kegelapan, pulau-pulau, suku-suku yang terabaikan, bangsa-bangsa yang belum datang kepada Tuhan, sesungguhnya sedang menantikan suara kebenaran itu. Perlu ada orang yang memberitakannya. Siapa? Saudara dan saya yang sudah percaya kepada Tuhan. Dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 23 ini kita tahu hati Allah, hati Bapa yang mengasihi umat manusia. Firman Tuhan berbunyi demikian, apakah aku berkenan kepada kematian fasik, orang fasik? Ini ada orang-orang jahat, terus aku biarkan? Tidak. Ya, demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Tuhan mau umat manusia bertobat. Kalau saudara dan saya sudah bertobat karena kasih Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Betul saudara sudah bertobat? Coba lihat kiri kanan dan tanya, sudah betul bertobat? Tanya kiri kanan, jangan ada yang ragu-ragu. Sudah ya? Amin? Amin? Kita sudah diselamatkan, tapi masih ada orang yang belum bertobat karena tidak mendengar kebenaran. Maka saudara dan saya wajib hukumnya.
memberitakan kebenaran. Jangan untuk lari dari panggilan kita membayar harga, tetapi untuk pelayanan kita tidak mau bayar harga. Yang terpenting bagi kita sekarang harus kita lakukan. Untuk pelayanan berani bayar harga. Untuk jiwa-jiwa yang tersesat ini, untuk jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan ini, kita berani bayar harga. Itu sebabnya ada persembahan misi kita. Untuk apa itu? Kalau tidak kita gunakan untuk misi, untuk memberitakan kebenaran itu. Ada saudara-saudara kita yang masuk, yang peduli kepada orang-orang yang belum mendengarkan kebenaran. Mereka pergi dan melayani. Dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, firman Tuhan berbunyi demikian. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan bilang, aku tidak mau orang berdosa ini mati dalam dosa-dosanya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Tuhan mau supaya mereka bertobat. Tuhan mau supaya orang-orang yang di dalam kegelapan datang kepada terangnya yang ajaib, supaya mereka mengalami hidup. Pertobatan orang fasik dinantikan oleh Tuhan. Aku berkenan, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Kelakuannya yang jahat, maksudnya kelakuannya yang jauh dari Tuhan. Bertobat supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Firman ini berbicara untuk orang Israel yang mulai jauh dari Tuhan. Nabi berkata, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Mungkin ada di antara kita selama ini sudah mulai jauh dari Tuhan. Mungkin. Coba lihat kiri kanan dan katakan dengan lemah lembut, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Amin. Kita mau bertobat, dan orang-orang yang belum bertobat, kita merelakan diri kita untuk dipakai Tuhan seperti Yunus yang sudah bertobat itu pergi melaksanakan tugasnya. Mari kita bangkit berdiri. Hati Tuhan adalah kepada jiwa-jiwa yang masih dalam kegelapan, di mana Tuhan mau supaya mereka pun masuk dalam terang yang hidup, masuk dalam rancangan Allah, yaitu keselamatan kepada mereka. Dan kita yang sudah bertobat, kita yang sudah lahir baru, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karyamu, kasihmu. Dan Tuhan mau pakai kita, mau pakai saudara dan saya seperti Yunus untuk pergi memberitakan kebenaran. Jangan ada di antara kita yang lari dari panggilan, melarikan diri dari Tuhan. Tetapi yang kita lakukan adalah taatlah melakukan firman-Nya.